Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Haji. Tribuners, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf kepada jamaah haji Indonesia saat melepas kepulangan kloter 7 embarkasi Makassar di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat 5 Juni 2026 malam. Sebanyak 393 jamaah UPG 07 diberangkatkan menuju Indonesia menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA1407 setelah menuntaskan sejumlah ataupun juga seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dalam sambutannya, Gus Irfan mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji yang telah dijalani para jamaah. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kedisiplinan dan kepatuhan jamaah selama mengikuti arahan petugas haji. Di hadapan para jamaah asal Sulawesi Selatan dan sekitarnya itu, Gus Irfan turut menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang mungkin masih dirasakan selama proses pelayanan haji berlangsung. Atas nama pemerintah dan atas nama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, saya mohon maaf apabila selama memberikan pelayanan masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, ujarnya. Menurut Gus Irfan, para petugas haji telah bekerja maksimal dalam melayani jutaan jamaah. Namun, ia mengakui kondisi kelelahan yang dialami petugas terkadang mempengaruhi pelayanan di lapangan. Mungkin ada petugas yang pada saat tertentu terlihat kurang ramah, saya yakin itu bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelelahan setelah bekerja hampir 24 jam untuk melayani jamaah. Untuk itu, saya kembali memohon maaf kepada seluruh jamaah. Meski demikian, Gus Irfan bersyukur penyelenggaraan ibadah haji tahun ini secara umum berjalan lancar. Seluruh jamaah dapat menunaikan rangkaian ibadah haji, utama mulai dari wukuf di Arafah, kemudian juga mabit di Musdalifah dan Mina, hingga tawaf ifadah dengan baik. Ia juga mengapresiasi kesabaran serta kerjasama para jamaah yang dinilai menjadi salah satu faktor yang penting dalam kelancaran operasional haji tahun ini. Menutup sambutannya, Gus Irfan mendoakan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji mabrur serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat jalan, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah Bapak Ibu sekalian dan mempertemukan kembali kita dalam keadaan sehat di tanah air. Kepulangan UPG 07 menjadi bagian dari gelombang awal pemulangan jamaah haji Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang juga dapat Anda saksikan dalam tayangan video yang ada di layar. Kemudian Tribuners, kami telah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang juga sekaligus media center haji langsung dari Arab Saudi, ada rekan Hasim Arfa untuk melaporkan saat ini. Selamat sore waktu Indonesia, rekan Hasim. Ya, selamat sore. Ya, Gimana? rekan Hasim, seperti apa situasi terkini pemulangan jamaah dari Arab Saudi menuju ke tanah air? Ya, saat ini pemulangan masih terus berlangsung dan karena eh, ramai sekali pemulangan untuk pada beberapa hari terakhir ini sampai-sampai eh, maskapai eh, ini kan Bandara Internasional King Abdul Aziz ini adalah bandara terluas dan terbesar di dunia. Ini sampai karena pemulangannya ini eh, puluhan ribu orang setiap hari, maka eh, terminal yang digunakan ini sampai dua. Dan selama ini yang digunakan hanya terminal haji, tapi karena pemulangan yang sangat banyak dari berbagai negara, ada ratusan negara yang menunggu kepulangan, sehingga jamaah haji Indonesia itu terbagi menjadi dua di pemulangannya di dua terminal, yakni di terminal Hats yang selama ini dan di terminal internasional. Ini jarak ini agak cukup jauh sehingga tim dari petugas itu membagi diri. Bahkan beberapa petugas itu tambahan karena eh, sangat-sangat cepat, bahkan sangat-sangat eh, banyak sekali yang harus dipenuhi. Seperti itu. Dan sampai saat ini hingga
hari Sabtu 6 Juni 2026, jamaah haji yang pulang itu sudah sekitar 34.000 atau sekitar 16% dari jumlah total jamaah haji kita. Ini terus berlangsung di hari ke-6 operasional ini, dan ini akan sampai di tanggal 30 Juni 2026. Seperti itu. Iya, baik. Sejauh ini rekan Hasim, apakah ada kendala yang dialami jamaah dalam proses pemulangan, baik itu terkait dengan jadwal pesawat dan lain sebagainya? Ya, karena sangat kredit ya pemulangannya dan sangat mepet-mepet waktunya. Biasanya jemaah itu berulang kali selalu diingatkan untuk tidak membawa barang berlebih. Itu yang biasa yang memperlambat apa namanya proses pemulangan. Yang diizinkan itu hanya yang dibawa adalah satu koper bagasi, dan itu sudah masuk 2 hari sebelum mereka ke bandara. Kemudian satu koper kabin dan tas paspor. Selebihnya itu tidak diizinkan untuk naik pesawat. Karena ini berbeda dengan penerbangan komersial ya. Penerbangan haji ini adalah penerbangan yang membutuhkan eh, jangka waktu yang lama, sehingga eh, pesawat ini tidak boleh terlalu berat. Dan ini kan direct, penerbangan langsung dari Arab Saudi menuju Indonesia di eh, embarkasi masing-masing. Misalnya kalau di Makassar ya langsung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jadi tidak ada waktu untuk transit, sehingga tidak ada kemungkinan untuk pengurangan beban. Justru bebannya sama terus, sehingga baik maskapai dari Garuda Indonesia dan Saudi Airlines itu selalu mewanti-wanti. Bahkan sudah banyak tuh barang jemaah kita yang harus ditinggal karena ya, tidak memenuhi ketentuan untuk naik, sehingga berulang kali dari Raker Bandara sudah mengingatkan kepada jemaah haji untuk tidak membawa barang berlebih. Seperti itu. Iya, baik, terkait juga berita yang beredar rekan Hasim dengan adanya jamaah yang menyelundupkan ataupun juga membawa air zam-zam untuk pemeriksaan kopernya seperti apa rekan Hasim? Wah, ini sudah juga berulang kali diingatkan untuk tidak membawa air zam-zam melebihi ketentuan. Jadi ketika harus diingatkan dulu terlebih awal bahwa setiap jamaah haji itu berhak mendapatkan 5 liter air zam-zam. Dan itu diserahkan langsung ketika mereka eh, tiba di asrama haji masing-masing setiap embarkasi. Jadi ketika ada yang berusaha untuk membawa air zam-zam di dalam koper, itu pasti akan dibongkar dan disita. Seperti itu. Jadi setiap jamaah haji ini selalu diingatkan untuk tidak membawa air zam-zam. Karena air zam-zam ini juga melanggar ketentuan barang yang boleh dibawa itu maksimal 10 mililiter per botol. Ini kan lebih, ya pasti di atas 10 mililiter. Untuk botol aqua yang seperti ini saja ini kan sudah 300 ml, itu sudah pasti akan diambil. Apalagi kan botol-botol besar semua di atas 400 mililiter. Seperti itu. Baik, kemudian rekan Hasim juga terkait dengan kepulangan jamaah sendiri. Kalau di layar kita dapat menyaksikan bahwa ada beberapa Ya, jamaah yang menggunakan pakaian, tadi juga dapat disaksikan pakaian-pakaian yang berwarna nyentrik begitu. Rekan Hasim, ini merupakan ciri khas dari jamaah Sulawesi Selatan. Seperti apa laporan terkini? ya, jadi Pak Menteri sudah 2 kali melakukan pelepasan untuk jamaah haji dari embarkasi Makassar. Yang pertama di kloter 1 jamaah haji dari Kabupaten Sopeng dan Makassar. Kemudian di kloter 7 ini baru-baru jamaah haji tadi malam, jamaah haji dari kloter 7 Kabupaten Goa full. Semua Kabupaten Goa yang dilepas. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan terkhusus untuk embarkasi Makassar di Kabupaten Goa dan Sopeng ini merasakan sendiri bagaimana mereka sangat dilayani dengan baik. Kemudian Pak Menteri juga sudah menyampaikan
permintaan maafnya karena mungkin ada saja pelayanan yang tidak berkenan di jemaah haji kita ini. Tapi overall semua saya sudah ketemu dengan beberapa jemaah haji baik dari embarkasi Makassar ini maupun dari embarkasi lain. Itu menyatakan bahwa pelayanan haji kita ini terjadi peningkatan yang luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya tanpa mendiskreditkan pelayanan yang lalu. Tapi ada banyak eh, apa namanya, bahkan ini sudah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Karena memang untuk mengelola jemaah haji kita ini kan jemaah haji terbesar di dunia, sekitar 221.000. Malah ini tidak gampang. Butuh tahapan yang lebih, eh, butuh perbaikan yang lebih lagi. Karena kan jika dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, kemudian Thailand, Singapura, itu kita melebihi sangat sekitar bisa dibilang 100, 200, 400 sampai 500% lebih banyak daripada mereka. Sehingga ini butuh perbaikan lebih lanjut dan sudah ada pemberitahuan baik dari Pak Menteri dan Pak Wamen bagaimana tahun depan untuk penyelenggaraan ibadah haji kita ini lebih baik lagi, mulai dari petugas haji ini akan dimasukkan dalam diklat yang sama, baik dari petugas Arab Saudi maupun daerah itu akan masuk dalam diklat yang sama yang akan dilakukan sekitar 1 bulan seperti yang kemarin sudah dilakukan kepada kami. Kemudian yang lain adalah istitoah kesehatan. Jadi pusat kesehatan haji kemungkinan besar akan mensupervisi bahkan sampai turun untuk mengecek kesehatan jemaah haji kita supaya jemaah haji yang berangkat ini adalah jemaah haji yang betul-betul mampu secara kesehatan. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Hasim atas laporan Anda langsung dari Arab Saudi. Kami menantikan informasi ataupun juga update menarik lainnya dan juga kepulangan Anda ke tanah air. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan cuplikan selengkapnya kepulangan jamaah haji kloter 7 UPG dari Arab Saudi menuju Indonesia. Nanti ya. Oh, bapaknya. Almarhum mama. Oh, mama. Ini pendamping ibu, pendampingin ibu. Ini kalau ini pendamping. Iya. Kalau ini pergantian. oh bisa. Itu ada yang bapak-bapaknya pakai baju Arab Pak Menteri. Kan yang berhias bukan cuma ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga kan. kalau yang muda-muda gini bajunya biasa saja, nggak mau rame-rame. Sama ibu ini? Enggak, Sendiri? Di Indonesia itu dan dia. Bu, apa? Lihat Bu ya. Ya, Bu, maaf. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yuk sekalian, sehat semua ya? Nah, sudah makan belum ini? Sudah dibawain albek kok belum dimakan? Sudah? Ya sudah dibawain. Jangan buat oleh-oleh Bu, di sana nggak enak nanti. Itu buat Ibu makan di sini biar nggak masuk angin di pesawat nanti. Ya, karena masih agak jam berapa berangkat nanti? Jam 4 take off. Memang ini salah satu ciri khas dari jamaah Sulawesi Selatan. Mungkin beberapa kabupaten tertentu memang seperti ini dan ini sudah tradisi yang penting tidak keluar dari syar'i, nggak masalah. Yang penting malah bagi kami juga menjadi suatu hiburan tersendiri. Tadi saya memang sengaja cari mana yang dari Sulawesi untuk saya lihat dan alhamdulillah mereka ini tertib, disiplin, berangkat pulang utuh, tidak ada yang tertinggal. Alhamdulillah, ini luar biasa menunjukkan bahwa mereka memang disiplin dan tertib. Untuk kepulangan Pak sampai hari ini seperti apa? Alhamdulillah sampai hari ini sudah
78 kloter itu sekitar, saya juga lupa angkanya. 30.500. 30.500, sekitar 15,0 sekian persen dari seluruh jamaah, dan alhamdulillah semua sudah bisa sampai ke tanah air. Dan kemarin memang kita tegur penerbangan karena banyak terjadi delay, dan alhamdulillah hari ini sudah kembali membaik. Tapi kita ingatkan lagi kepada kedua penerbangan ini untuk tidak terulang lagi keterlambatan itu. Kalau delay itu penyebabnya apa Pak? Dan apakah terjadi di sebuah negara? Nah, alasannya kepadatan di bandara, tapi ya tentu kepadatan harusnya sudah bisa diperkirakan sebelumnya, karena itu tetap kita tegur walaupun alasannya kepadatan. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai kembali ke jadwal semula, tidak ada delay lagi, dan saya harapkan sampai hari terakhir nanti tetap tidak ada delay lagi. Kalau perpindahan gelombang 2 ke Madinah gimana Pak persiapannya Pak? Saya kemarin dari Madinah, tadi baru nyampe tadi siang dari Madinah. Kita lihat persiapan dapur, kita lihat persiapan hotel, dan semuanya alhamdulillah sudah ready. Bahkan Madinah itu lebih baik, hotel-hotel lebih baik dibandingkan Mekah, karena ada beberapa hotel bintang 5, bintang 4, bahkan ada hotel bintang 1, tapi saya cek ternyata kualifikasinya sudah bintang 3 itu. Jadi ya alhamdulillah semua siap. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terkait ini Gus, tradisi masyarakat Makassar ada apa Gus? Ya, tadi udah saya sambung. Belum dan belum Gus. Itu adalah kearifan lokal dan budaya mereka ya, selama itu tidak mengganggu dan tidak keluar dari syariah Mongola. Ekspresi rasa syukur. Iya, ekspresi rasa syukur. Yang penting semuanya gembira, semua nyaman, jalan, alhamdulillah. Baik. Kita dukung. Ya. Satu lagi Gus, soal mortalitas kematian Gus. Ini menurun apa meningkat Gus? Untuk menurun dibandingkan Tahun lalu. jauh menurun. Tapi kita belum puas karena 3 hari terakhir ini agak meningkat jumlahnya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini sebagian besar karena banyak jamaah yang agak memaksakan diri. Kita udah himbau setelah Armusna istirahat dulu, jangan banyak keluar dulu untuk memulihkan tenaga. Ternyata banyak teman-teman yang mengajak city tour, ziarah kemana, bahkan sampai keluar kota, tapi ya efeknya kondisinya drop. Mudah-mudahan nanti kembali seperti kemarin, tidak terlalu banyak peningkatan jumlah kematian. Berarti ini murni karena kelelahan juga, bukan karena pelayanan kesehatan buruk? Kelelahan, dan memang sebagian juga ada bawaan dari Indonesia, di mana dia sebetulnya komorbidnya ada dan muncul di sini karena kelelahannya itu. Ya. Terima kasih Gus. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dengan tema Luaskan Kepedulian Raih Keberkahan, PLN UIP Sulawesi menyalurkan 13 hewan kurban kepada TAD serta masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Di area kantor terlihat panitia kurban kompak bekerja sama memotong dan mengemas daging kurban untuk didistribusikan kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat berbagi dan kepedulian sosial insan PLN kepada sesama. PLN UIP Sulawesi melalui program Light Up the Dream menghadirkan penyambungan listrik gratis bagi 15 rumah keluarga prasejahtera dengan daya masing-masing 900 VA. Saat ini 1 pelanggan telah resmi tersambung dan sisanya dalam proses penyambungan. Program ini sekaligus menjadi cahaya yang menyinari rumah-rumah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam semangat Idul Adha 1447 Hijriah, YBM PLN UIP Sulawesi menggelar hitan massal gratis bagi 50 anak di Makassar. Bekerja sama dengan tenaga medis profesional, peserta menerima layanan hitan modern, santunan, bingkisan sekaligus daging kurban. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN dalam mendukung kesehatan anak sekaligus membantu mereka dalam menyempurnakan syariat Islam. Memperingati hari lahir Pancasila, Sangsaka Merah Putih tampak berkibar di kantor PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi.
Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi PLN, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen untuk terus menghadirkan layanan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menjelang Idul Adha, keluarga Ibu Daeng Kanang di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menerima sambungan listrik mandiri dari PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program Light Up the Dream. Bantuan 900 VA ini dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Bantuan ini tentunya mengakhiri ketergantungannya pada listrik tetangga yang selama ini ia tumpangi. Dalam menyambut Hari Lahir Pancasila, PLN UIP Sulawesi turut meriahkan launching PLN Wellness League Energi Bergerak 2026 yang digelar serentak di seluruh unit PLN. Kegiatan diikuti pegawai melalui fun walk, senam, dan olahraga bersama sebagai langkah preventif dalam mendorong budaya hidup sehat serta mendukung kesiapan sumber daya manusia yang lebih bugar, produktif, dan berkelanjutan. Jelang Idul Adha, General Manager PLN UIP Sulawesi memastikan kelancaran pembangunan SOTT 150 kV PLTU Palu 3 Tambu melalui peninjauan langsung di lokasi proyek. PLN terus memperkuat konektivitas energi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi melaksanakan gerakan biopori dan komposter di lingkungan kantor pada 22 Mei 2026 di Makassar. Kegiatan ini diikuti pegawai dan manajemen sebagai upaya pengelolaan sampah organik serta peningkatan resapan air. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi PLN terhadap lingkungan yang selaras dengan semangat Hari Lahir Pancasila melalui penerapan praktik kerja berkelanjutan di lingkungan kerja.